Nah, langsung saja di sheet pertama ini kalian jangan lupa beri nama ya. Ini contoh saja nih, contoh konversi. Lalu kasih nama anggota, lalu kasih nama, misalnya kelompok 4, kelasnya 11, MIPA 9. Ini contoh aja, konversi suhu. Anggota, ketik langsung di sini. Satu siapa? Ana, 2 Budi, 3 4 5. Ini anggotanya. Sekarang kita ke bawah sedikit. Konversi suhu ya, buat yang rapi ya. Konversi suhunya begini. Contoh dari Celsius. Kalian buat di sini Celsius. Ini dikosongin. Oh sorry, yang ini dikosongin. Lalu di sini ketik satuannya. Satuannya tadi apa? Derajat Celsius. Cara ngetik derajatnya tuh O kecil, baru C. Nah, O-nya ini harusnya di superscript. Di mana ya superscript sini, ada enggak ya? Sebentar. Nggak ada superscript sini. Bentar. Text, bold. Nggak ada superscript. Sebentar, Bapak bukakan dari ini aja, dari Word. Mana Word sini? Ini dia. Ininya kamu rapikan, misalkan kamu kasih warna, misalkan yang agak rapi dikit. Oke. Celsius. Nah, begini dia, nolnya ini, O-nya ini di superscript. Baru ini di Ctrl C, lalu di paste di sini. Nah, ini bisa. Oh, nggak mau juga. Ya, siapa tahu nanti dari antara kalian bisa ya. Bapak nggak tahu nih kenapa nggak mau. Kasih warna, misalkan warnanya biru atau apa gitu kan. Celsius. Nah, dia dikonversinya ke 3 suhu yang berbeda ya. Misalkan ke Fahrenheit. Kemudian ada ke Reaumur, ada ke Kelvin. Nah, di sini kalau bisa dilengkapi dengan satuan. Ini dikasih satuan. Berarti ini kita jeda. Jadi untuk Fahrenheit di sini. Kemudian di sini Reaumur di sini. Kemudian di sini Kelvin di sini. Kelvin di sini. Jadi blok ini merupakan bloknya Fahrenheit. Misalkan ini dikasih warna berbeda. Ini bloknya Reaumur. Kemudian ini bloknya Kelvin. Nah, seperti ini. Di sini dikasih satuan lagi. Fahrenheit. Aduh, sorry. Di sini Reaumur ya, derajat Reaumur. Yang ini Kelvin. Nah, kalau Kelvin anak-anak sekalian tidak pakai derajat ya. Ini ada derajatnya, cuman Bapak nggak bisa superscript di sini. Harapannya begini, begitu Bapak ketik angka 30 di sini yang kotak ini, kotak C10 ya contohnya ini langsung keluar angka 86. Reaumur juga keluar angkanya, Kelvin juga keluar angkanya secara bersamaan. Nanti Bapak kasih contoh. Sekarang ini di copy sebanyak 3 kali. 1, di copy sebanyak 2, 3 kali. Cuman yang kedua ini tentu saja diganti Fahrenheit. Otomatis yang Fahrenheit diganti Celsius. Yang Celsius ini diganti Reaumur. Otomatis di sini yang Reaumur ganti Celsius. Nah, ini contoh. Di sini Kelvin. Nah, di sini tentu saja Celsius. Ininya jangan lupa diganti satuan-satuannya, diganti semua. Ini contoh aja. Sekarang kita ke Fahrenheit. Jadi total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 konversi yang harus kamu kerjakan. Perhatikan Celsius ke Fahrenheit. Tadi rumusnya adalah X min 32
rumus Celsius ke Fahrenheit adalah X min 32 per 212 dikurangi 32 adalah 180. Y min 0 per 100. Ini kalau disederhanakan Y per 100 ya. Sekarang kita sendirikan nilai X ini. Caranya X min 32 sama dengan Y dikali 180 dibagi 100. Kalau kamu sederhanakan akan diperoleh Y dikali 9/5 ya. Begini. Di sini Y min 32. Nah, berarti kalau kita turun lagi ke bawah, X sama dengan 9 dikali Y per 5 ditambah 32. Nah, ini contohnya ya. Nah, oke. Rumus ini kamu kerjakan di Excel nih tadi. Huruf Y ini diganti dengan sel yang ada di sini. Ini selnya adalah A10. Contoh ini A10. Berarti rumusnya menjadi begini. Sama dengan 9 dikali A10 dibagi 5 dalam kurung ditambah 32. Sekarang kita tes. Perhatikan cara menggantikannya. Sama dengan 9 dalam kurung dulu, 9 dikali, itu pakai bintang, dikali A10 dibagi dengan 5 tutup kurung ditambah 32. Lalu di enter. Nah, kalau benar 86. Seperti hitungan kita tadi. Lakukan hal yang sama ke Reaumur, Kelvin, baru Fahrenheit ke Celsius, dan sampai bawah. Ada pertanyaan anak-anak sampai di sini? Tugasnya hanya di sini saja. Silakan yang mau ditanyakan dulu. Yang mana yang nggak dipahami? Halo anak-anak. Ada pertanyaan atau cukup jelas sampai sini? Mohon izin bertanya Pak, berarti nanti itu caranya juga ditaruh di dalam situ Pak? Atau langsung jumlahnya Pak? Langsung aja. Langsung aja hasilnya. Kalau caranya ini coretannya nggak perlu. Ini kamu coret-coret sendiri aja. Yang penting semuanya ini udah terisi. Ini terisi. Kalau caranya nggak usah ya. Ini nggak usah. Kamu nyoret sendiri aja di kertas. Yang penting Bapak minta hasilnya ini sudah otomatis keluar semua konversi suhunya. Ini Celsius, Reaumur, Fahrenheit. Ini termasuk dalam tugas praktek. Kumpulnya kapan ya? Minggu depan ya. Gimana anak-anak? Cukup jelas? Oke, cukup jelas ya. Oke. Melalui WA Pak, karena kan kita nggak ada Google Classroom. Oh ya, cara ngumpulnya, ya betul. Ntar Bapak pikirkan cara ngumpulnya dulu. Kan gini, kalau kamu pakai Google Sheet ini, cara ngumpulnya di sini kan ada tombol share ya. Ada tombol share. Nah, share ini diganti dulu, change ini ya, jangan viewer, ganti editor, supaya saya bisa ngecek. Nah, editor. Setelah diganti editor, baru kamu copy. Nah, linknya ini yang kamu kirim ke saya ya. Cara ngirimnya ya
boleh pakai WA ya nggak apa-apa. Ini cuman 5 orang aja kan, 6 orang aja kan ini. Kalau 6 kelompok, 6 orang aja berarti yang nge-WA Bapak udah cukup ini. Kayak WA aja nggak apa-apa. 6 kelompok, 6 orang nge-WA cukup. Kayak gitu caranya. Kalau mau pakai Excel, nanti Excelnya juga begitu. Dilempar ke sini, nanti di-share caranya ya. Tapi lebih enak pakai ini aja sih, lebih mudah pakai Google Sheet bawaan punya Google. Kalau pakai HP aja bisa ngerjakannya nih, pakai HP aja cepat. Jadi kalau kelompokmu ada 6 orang dibagi. Misalkan 2 ngerjakan ini, 2 orang ngerjakan ini, 2 orang ngerjakan ini, sisanya ini. Jangan diborong 1 orang semua. Nanti teman yang lain ngecek bener nggak nih hitungannya sudah. Kayak gitu ya, jangan diborong 1 orang. Tujuannya supaya banyak itu ya semuanya kerja. Jadi biar kamu di luar kota tetap bisa. Cukup jelas anak-anak? Oke deh. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pemuaian sebentar. Ini kita hapus. Pemuaian. Nah, di pemuaian anak-anak ini ada 3 macam pemuaian ya. Yang pertama itu adalah muai panjang. Aduh salah ketik. Muai panjang. Yang berikutnya adalah muai luas. Terus yang ketiga muai volume. Muai panjang itu kayak gini prosesnya. Kalau ada benda mula-mula panjangnya seperti ini, lalu dia bertambah panjang. Nah, gini dia. Jadi yang belum putus-putus ini namanya panjang awal, LO. Yang putus-putus ini namanya delta L ya, istilahnya gitu. Lalu panjang akhirnya itu L. Harus dilihat pelan-pelan ya. Kalau luas begini. Mula-mula segini luasnya, lalu dia bertambah, misalkan bertambahnya ke sini aja deh. Nah, luas pertama itu A0, pertambahan panjangnya itu delta A, total luas keseluruhan itu A. Volume juga begitu. Kalau volume anggap aja pertama kubus deh. Lalu dia mengembang ke sana gitu ya. Ke sana. Volume mula-mula V0. Pertambahan panjangnya itu delta V. Volume keseluruhan itu namanya P. Dari semua gambar ini pasti rumusnya sama. L adalah panjang awal ditambah perubahan panjang. Ini juga gitu. Luas akhir adalah luas awal ditambah perubahan luas. Volume juga begitu. Volume akhir adalah volume awal ditambah perubahan volume. Nah, karena dia dipanaskan, memuai ini kan karena dipanaskan. Jadi ini termometer misalkan. Jadi di sini ada suhu awal T0, lalu di sini ada suhu akhir T. Selisihnya namanya delta T. Itu ya anak-anak ya. Nah, akibat adanya perubahan panjang, luas, dan volume ini, maka benda ini dapat memuai. Di mana rumus perubahan panjang adalah, perhatikan di sini, panjang awalnya dikali koefisien muai panjangnya dikali perubahan suhunya. Sama yang ini,
perubahan luas adalah panjang awalnya dikalikan dengan koefisien Y luas. Atau gini, kita tulis 2 alfa ya, 2 kali, karena dia panjang ke kanan ke bawah misalkan, jadi 2 kali. Jadi kalau lupa, kalau panjang itu 2 kalinya luas, dikalikan dengan delta T juga. Volume mirip-mirip, sama aja. Perubahan volume berarti volume awal dikalikan dengan 3 kali alfa kali delta T. Dan ingat, ini khusus untuk benda padatan ya, benda padat. Tapi kalau dia bendanya itu zat cair, finol, ini kita kalikan dengan koefisien W zat cair, lambangnya bebas. Misalkan lambangnya pakai beta ya. Ini dulu anak-anak di screenshot. Silahkan di SS. Sudah? Sudah ya? Sudah screenshot ya? Oke. Keterangannya. Oh, ini Bapak. Nanti Bapak kamu screenshot lagi ya. Ini khusus zat cair deh. Zat cair. Keterangannya Bapak hanya nambahkan kalau alfa, ini keterangannya koefisien muai panjang, satuannya per derajat Celcius. Kalau beta itu koefisien muai zat cair, gitu aja deh. Dah. Sama satuannya. Jadi kalau dia benda padat pakai 3 alfa. Kalau dia zat cair pakai B, beta ini yang kita pakai. Kemudian koefisien Y-nya kita cari di Google. Ya. Koefisien Y. Ketik aja kata kuncinya koefisien Y, lalu pilih Google gambar. Kita pakai sepakat yang satu aja, yang mana ya? Sebentar Bapak carikan. Tidak ada yang bagus ini. Ini semuanya yang ada di Google ini merupakan koefisien Y, benda-benda yang sudah mereka rangkum ya. Kita pakai yang ini aja deh. Nah, kalau kalian lihat sini ada besi 1,2 kali 10 pangkat negatif. Ini negatif ya, negatifnya itu kecil, nggak kelihatan ini. Kemudian coba di zoom, kelihatan nggak ini? Sebentar ya. Oh, negatifnya kecil. Ini negatif semuanya, negatif 5, negatif 5, negatif 5. Nah, ini nanti kita pakai yang ini aja deh. Nggak apa-apa. Sekarang contohnya. Kita cari contoh soalnya. Contoh. Tar Bapak carikan. Oke, ini soalnya ya. Oke, wadah T-Rex bervolume 100 mililiter ya, pada suhu 20 derajat Celcius. 99%, tingkatkan lagi deh, 99,9. 99,9% wadah berisi air ya, berisi air. Jika
wadah dipanaskan hingga suhu 40 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya, hitung volume air yang tumpah. Ini contoh ya. Nah, di sini wadah Pyrex. Pyrex itu ada nggak di sini? Pyrex. Ah, ini dia kaca Pyrex. 0,32 kali 10 pangkat negatif 5. Keterangannya alpha Pyrex 0,32 dikali 10 pangkat negatif 5 per derajat Celcius. Sekarang kita cari air. Kalau air dia pakai beta. Koefisien muai air, bentar Bapak carikan ya. Air. Bentar. Ini 2,1 kali 10 pangkat negatif 4. 2,1 kali 10 pangkat negatif 4 per derajat Celcius. Ada yang mau screenshot soalnya? Silakan di screenshot dulu karena Bapak mau berganti halaman. Sudah anak-anak? Oke. Ntar Bapak tambah dulu anunya. Pennya ditambah lagi. Ntar ya Bapak screenshot ini. Oke anak-anak, perhatikan. Nah, di sini ada dua benda yang memuai, yaitu Pyrex dan air. Jadi kamu harus bedakan cara kerjanya. Jadi Pyrex sendiri, air sendiri. Jadi Pyrex ya kita sendirikan. Volume awalnya berapa? Ya di soal volume awalnya pada suhu 20 derajat Celcius. Ini 100 ml. 100 ml. Sedangkan air volume awalnya adalah 99,9% dari 100 mili ya. Jadi 99,9% dari 100 mili. Berapa itu? Siapa ini Bapak tanya ini ya? Mutiah, ada Mutiah. Produk connectionnya. Bentar. Anak-anak, layar Bapak masih terlihat nggak di sini? Tadi putus koneksi sebentar. Halo anak-anak, layarnya masih terlihat nggak? Oke deh, yang ada di sini aja Bapak tanya. Siapa yang di sini ya? Bentar, masih loading nih, kenapa nggak kelihatan semuanya? Mutia Hazimah hadir kah? Halo Mutia Hazimah. Hadir, Pak. Berapa ini nak? Volume air mula-mula 99,9 kali 100. Berapa? 99. Berapa? Kurang, masih kurang satu. Ini 99,9. 99,9 mili. Ya, oke, terima kasih. Nah, inilah volume awal air. Kemudian kita nggak tahu volume akhirnya. Volume akhir Pyrex nggak tahu. Volume akhir air juga nggak tahu berapa. Kita hanya dimodalin suhunya berubah 20 derajat dari 20 ke 40. Jadi sama baik Pyrex maupun air, perubahan suhunya adalah 40 dikurangi 20 derajat sama dengan 20 derajat Celcius. Sekarang kita kembali ke
rumus Pirex. Nah, Pirex ini kan kalau mililiter ini satuan dari volume. Ya, ini satuan dari volume. Berarti kita pakai muai volume. Kalau muai volume, rumusnya itu pakai ini. Delta V sama dengan V0 kali 3 alfa kali delta T. Nah, langsung aja nih di sini. Apa? Perubahan volume awalnya dikali 3 alfa dikali delta T. V0-nya 100 mili tetap. 3 dikalikan dengan ini. Pirex 0,32 kali 10 pangkat negatif 5 kali delta T 20 derajat Celcius. Tolong hitungkan siapa ini? Ibnati hadir. Halo Ibnati. Hadir, Pak. Tolong hitungkan ini nak. 100 kali 3 kali 0,32 10 pangkat negatif 5 kali 20. Kalau yang air sama caranya. Cuman rumusnya tidak memakai 3 alfa, hati-hati. V0 kali betanya dikali delta T. Di sini 99,9 delta ini B-nya 2,1 kali 10 pangkat negatif 4 dikali 20 derajat. Berapa itu nanti hasilnya ini? Nadia hadir. Nadia hitungkan yang kedua nih nak. Hitungkan. Nadia Salsabila ada. Hadir, Pak. Hitungkan yang ini, yang kedua ini. 99,9 kali 2,1 10 pangkat negatif 20. Ibnati sudah kan ini? Belum, Pak, masih ngitung. Sudahkah? Ibnati atau Nadia? Sudah, Pak. Berapa ini yang kamu Nadia ya? Yang ini ya berarti? Iya, yang 0,41958. 0,419 958. ya, tinggal Ibnati lagi. Sudah Ibnati? Sudah, Pak. Berapa? 0,0192. Terus ini 0,0192. Iya. Oke, baik anak-anak. Setelah dihitung volume akhir, jadi gini ceritanya ya. Soal ini kan setelah dipanaskan, Pirexnya itu memuai gitu ya. Pirexnya memuai. Pada saat yang bersamaan airnya juga memuai. Nah, airnya itu memuai. Jadi
kita tahu banyaknya air yang tumpah itu adalah selisih dari volume akhir, ya. Jadi bukan delta V. Jadi V akhir daripada Pirex adalah 0,0192 ditambah dengan 100. Hasilnya adalah 100,0192 gitu. Ini volume akhir Pirex. Sedangkan volume akhir air itu adalah 99,9 ditambah 0,41958. Berapa ini sebentar? 8 5 9 1 3, ya kan? 3 0 0 ini ya. Mudah aja nggak salah hitung deh. Nah, kalau kalian perhatikan, volume Pirex itu ternyata lebih kecil dari volume air. Jadi kelebihannya inilah yang tumpah. Jadi volume yang tumpah adalah V akhir air dikurang V akhir Pirex. Sama dengan ini. 100,31958 dikurangkan dengan 100,0192. Ini dikurangkan nih. Hasilnya berapa ini? 8 5 kurang 23 0 0 3. Ini dia 0,3 mililiter yang tumpah setelah dipanaskan. Silakan yang mau screenshot dimulai dari sini. Udah screenshot. Udah ya. Sudah, Pak. Bawahnya lagi. Ini dia. Oke, ini dia. Sudah? Screenshot sudah? Siap sudah Pak. Oke deh. Nah, anak-anak, Bapak cukupkan pertemuan pada hari ini. Jadi jangan lupa kalian bentuk kelompok, langsung kerjakan ini. Hari ini harusnya selesai, tapi dikumpulnya minggu depan aja nggak apa-apa, paling lambat. Kita tutup pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih anak-anak atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima kasih banyak Pak.